Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas tentang dividen Carun Pokpan ya. Ini Carun Pokpan akan bagi dividen ya, cum date-nya tanggal 3. Tanggal 3 itu hari Selasa ya. Jadi masih ada waktu Senin tanggal 2 dan tanggal 3 Selasa. Kita coba lihat di sini Carun Pokpan cum date tanggal 3 Agustus. Terus dengan ini kami memberitahukan bahwa emiten di atas bermasuk untuk melakukan pembagian dividen tunai setiap satu saham itu Rp112. Kecil ya termasuknya. Terus tanggal perdagangan bursa atau cum dividennya tanggal 3 Agustus. Jadi Mas Bro harus hold saham ini sampai tanggal 3 akhir sesi. Nanti Mas Bro akan dapat dividen. Jual di tanggal 4 nggak apa-apa kalau pengen dapat dividen ya. Terus di sini pembagian dividennya ini tanggal berapa nih? Ya, tanggal pembagian dividen tanggal 13 Agustus. Jadi yang 2 minggu ya, 10 hari lagi setelah cum. Oke. Terus kita lihat untuk posisi sekarang dari Carun Pokpan. Nah, nih lihat Mas Bro ya. Carun Pokpan kemarin itu diguyur. Jadi Carun Pokpan itu sempat naik ya. Dia itu hampir semua blue chip itu memang diguyur, kayak INDF yang udah kita bahas. Itu juga diguyur. Ini juga sama di akhir sesi, di sesi kedua itu pada turun ya. Nah, ini sempat naik tembus M40 ya, tapi terus kempes. Habis itu malah kempes habis. Sekarang harganya cuma 6.125. Padahal harusnya menurut perhitungan itu ini udah mau naik karena mau pembagian dividen. Tapi kenyataannya memang kemarin kayak semacam kayak market crash gitu ya. Jadi saham-sahamnya pada di diskon. Jadi kalau udah seperti ini Mas Bro punya kesempatan untuk scalping 2 hari. Misalnya Mas Bro itu beli besok, misalnya dapat di harga 6.100 lah, 6.100 sampai 6.125. Nanti Mas Bro jual tanggal 3, insya Allah tetap cuan ya. Targetnya di 6.250 di sini nih ya. Kalau misalnya mau scalping. Terus kalau mau dapat dividen ya is okay gitu. Karena Carun Pokpan ini ya, kalau misalnya Mas Bro lihat di sini memang posisinya lagi downtrend di dari tanggal 8 Juli. Ya, ini lagi downtrend. Dan kalau Mas Bro itu pengen simpen dalam jangka panjang Carun Pokpan, tunggu aja. Gini Mas Bro ya, kalau Carun Pokpan ini sebenarnya posisinya lagi downtrend sejak tanggal 22 April 2021 ini turun terus. Lihat garis tren yang saya buat ini warna hijau ya, seperti ini ya. Dan di sini dia sebenarnya udah setway, di bawahnya itu bentuk semacam kayak double bottom ya, seperti ini ya. Cuman dia itu lagi turun. Nah, kemungkinan akan mantul di 60.25. Ya, kita lihat aja besok. Tapi karena mungkin ada sentimen bagi-bagi dividen, kemungkinan si Carun Pokpan itu besok akan naik sedikit ya. Akan hijau besok ya. Akan hijau ya, lihat aja ya. Biasanya kalau udah ada merah panjang, hari keduanya tuh hijau. Biasanya seperti itu. Walaupun nggak sampai ke harga closing seperti INDF. Mas Bro bisa masuk kesempatan ini. Dan kalau Mas Bro lihat di sini ya, di tahun lalu pas pembagian dividen ini, lihat nih. Nah, ini kan dividen dibagi di sini ya. Ya berarti akumnya itu biasanya kan 10 hari. Kita coba lihat 10 hari. Di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, di sini nih Mas Bro. Ya, ini adalah X date ya. Kalau saya lihat di sini, ini X date-nya di sini. Ya, karena Eropa-nya di sini kan. Nah, ini X date-nya di sini. Kalau seperti itu kan berarti penurunannya nggak terlalu banyak. Jadi misalnya Mas Bro itu nyari dividen ya di Carun Pokpan, ya udah beli aja. Terus hari kedua memang turun. Ya memang turun nih, sempat nyentuh harga 6.025 kan. Tapi dalam hitungan 1 2 3 4 5 6 hari, 7 hari, 1 minggu Mas Bro akan dapat Carun Pokpan tuh naik lagi. Gitu nggak? Jadi misalnya Mas Bro mau dapat dividen ya oke. Mau nyari dividen, hold aja sahamnya. Nanti emang setelah cum dia turun ya, cuman habis itu dia naik lagi, Mas Bro bisa jual lagi. Jadi istilahnya dapat capital gain, dapat si dividennya juga ya. Kayaknya ini skenarionya sama kayak tahun lalu. Karena Mas Bro dapat di harga bawah ya, kemarin kan diguyur. Kalau misalnya di daerah sini ya memang jangan ambil. Ya, kalau misalnya ini masih naik lagi, nah itu saya nggak akan bahas di video ini. Kalau misalnya hari kemarin itu hijau lagi, misalnya closing di 6.400 lah, nah itu udah mending nggak usah. Tapi kan kenyataannya kemarin turun, ya nggak? Turun ya di harga bawah sekarang ini Carun Pokpan. Kalau Mas Bro lihat di sini, ini lihat garisnya, ini udah mau nyentuh harga bawah nih, ya. Besok kalau misalnya mau spek buy ya antri aja di 6.000
6.100 lah, antri 6.100 lah. Kalau mau istilahnya itu iseng-iseng gitu, mau dapat dividen dari Charun Pokpan. Menarik ini, kemarin kenapa saya angkat di video ini ya? Karena Charun Pokpan itu kemarin diakumulasi Mas Bro. Kita coba lihat di sini. Charun Pokpan kemarin ya tanggal 30. Nah, nanti masuk INDF. Kemungkinan saya masuk INDF dikit sama Charun Pokpan dikit nih. Ya, nanti ke Charun Pokpan saya coba mau dapat dividen. Kolo-kolo ya, dapat dividen ya. Biasanya saya itu kalau main apa namanya dia mau pembagian dividen, saya jual sebelum kum. Biasanya ya, saya jual sebelum kum. Kalau nanti INDF itu saya mau input, mau masuk, tapi saya jual nanti pas sebelum kum. Tapi kalau Charun Pokpan ini saya coba pengen dapat dividennya sedikit gitu ya, biar pengalaman pernah dapat dividen gitu ya. Oke ya, kita lihat di sini Mas Bro. Di sini pas akhir market itu nggak akhir market ya, di sini kok di 633 ya, di sinilah ya, di garis ini pas waktu turun itu ya, habis naik terus dia anjlok itu ditampung oleh KZ ya. Mungkin KZ ini mau apa namanya, mau minta dividen. Pengen dapat dividen lah, bahasa seperti itu ya. Nih lihat ya, untuk KZ akum 16.000 lot dengan AVG 10 miliar. Terus di sini CS, EP, CC ya, ini akum semuanya, angkanya miliaran semua. Tapi yang jualan tuh AK, RX, YU. Ini kayaknya kemarin itu memang asing pada apa namanya? Pada jualan Mas Bro ya, makanya pada longsor semua nih kan. Asing semua kan yang jualan, asing jualan semua nih. Ya. Asing jualan tapi diakumulasi oleh KZ nih. KZ asing juga. Jadi asing jual AK, RX, JP, JU, CG ini tapi diambil lagi oleh asing KZ ini. Oke, menarik ini. Saya yakin besok naik untuk Charun Pokpan ya. Walaupun naiknya mungkin nggak terlalu banyak ya, mungkin sampai garis hijau ini kalau saya lah. Mas Bro misalnya input di, misalnya ini buat semacam kayak shadow bawah gitu, input di 6.100, nanti bisa take profit di 6.250 atau tunggu sampai pembagian dividen ya. Kalau pembagian dividen ini kum dividen untuk tahun lalu ini aja yang pergerakannya lagi corona, ini kan lagi corona. Sekarang lagi corona juga sama ya. Ini sama lah kayak tahun lalu lah skenarionya. Ya, ini sempat naik kok. Ya waktu pembagian dividen berarti di sini nih ya. Di sini ya, candle ini nih lah, ini sempat naik lah, ting ting. Nah, di pas waktu XDAT turun dung dung. Nah, seperti itu ya. Tapi akhir itu naik dung dung. Nah, berarti kan tinggal tunggu dividennya dapat, capital gain dapat. Tapi jangan langsung jual di XDAT ya. Di XDAT biasanya longsor, hari kedua setelah XDAT biasanya juga masih longsor. Tapi nanti akan reversal lagi. Apa satu reversal itu Mas Bro, misalnya untung ya dijual apa namanya dividennya, dijual sahamnya tapi Mas Bro udah dapat dividen. Seperti itu caranya Mas Bro. Kalau Charun Pokpan. Dan untuk Charun Pokpan nih untuk apa namanya, kita lihat fundamentalnya. Fundamental di sini kalau Mas Bro lihat net profitnya nih Mas Bro. Nah, nih net profit dari kuartal pertama ya. Kuartal keduanya belum diinput nih di sini. Tapi kalau Mas Bro lihat untuk net profit Charun Pokpan itu naik drastis Mas Bro, 1,4 triliun. Darinya 900 miliar ya yang tahun lalu, cuman sekarang jadi naik 1,4 triliun. Ini adalah penghasilan terbesar Charun Pokpan selama ini sejak tahun 2015. Istilahnya perusahaannya semakin gede Charun Pokpan ya, namanya juga pabrik ayam terbesar di Indonesia. Ya sama kayak Jafra gitu ya, sama persis. Cuman ini lebih gede gitu. Oke, untuk PBV-nya sekarang udah 4 kali ya, tapi pernah dijual 5 kali di tahun 2019 ya, ini 4 kali, berarti PBV-nya ya udah termasuk tinggi ya untuk Charun Pokpan. Terus untuk parent-nya juga di sini turun ya, namanya juga net profit-nya naik. Terus untuk hutangnya aman ya. Tapi kalau masalah murah mana, murah Jafra Bro, murah Jafra ya. Tapi kalau Jafra sekarang lagi distribusi sih, nggak ada sentimen buat Jafra. Tapi kalau Charun Pokpan kan sentimennya dividen ya, jadi itu, jadi INDF, Charun Pokpan, nah ini lagi mau bagi dividen. Kalau INDF mau RUPS dulu ding, belum pasti juga. Tapi kalau Charun Pokpan ini udah pasti kan gitu. Ya, tapi saya lebih menarik ke INDF kalau saya sih. Biasanya gede dia ngasih dividennya soalnya. 200, 300 seperti itu ya. Oke, ya mungkin itu aja sih informasi dari kita tentang Charun Pokpan ya. Bagi Mas Bro yang tertarik beli perusahaan ayam, tapi kalau udah punya Jafra atau Main atau WB Dodo Makmur itu
WMUU ya. Nah itu ya udah nggak usah beli lagi gitu. Oke, sampai ketemu.